Nah, teman-teman semua, Gus Wapi mengajak Kiai Imaduddin untuk datang pada tanggal 7 dan juga 8 September 2024 mengenai perihal nasab Ba'alawi ya teman-teman. Oke, mari kita lihat dulu ajakan dari Gus Wafi untuk Kiai Imaduddin bin Sarman. Teman-teman, Ya. Anda tahu pemain silat? Orang Ya. yang baru belajar silat, apalagi setelah melihat Jet Li, Bruce Lee, dia akan terkesan mencari musuh, ingin menghajar orang lain. Bahkan orang yang sudah ahli dalam persilatan akan dia tantang. Betul. Itu pemain pemula biasanya. Saya pribadi pernah hampir 2 tahun ada di SH dan karate. Nah, sama seperti Imaduddin, dia baru belajar nasab, ingin menghantam dan menghajar dan mengajak debat ulama ahli nasab yang sudah Betul, memang Gus. pakar dalam bidangnya, Betul yang sekali. direndahkan ulama sedunia. Jadi wajar, Betul. karena pemula, Imaduddin pemula baru belajar nasab, meskipun Betul gak ada sekali. gurunya, gak pernah punya sanad keilmuan nasab dan bukan dalam bidangnya. Jadi untuk Pak Imad, kalau Anda baru belajar, jangan menantang ulama ahli nasab. Jangan ya dek ya. Jangan ya, Modar Dek. kamu nanti dek. Modar Imad Begitu. nanti kamu. Betul, Gus. Nah, luar biasa teman-teman semua ya. Jadi Imaduddin ini gak bakalan berani datang. Gua pastikan gak bakalan dia berani datang ke debat yang akan diadakan oleh Rabitah Alawiyah, teman-teman, seperti itu. Kenapa? Karena Imaduddin ini gak ada nyalinya untuk datang ke debat-debat seperti ini. Contohnya di Banten, dia tidak hadir, tidak datang, malah mengutus Tengku Kori. Yang mana Tengku Kori dihianati dia dengan cara mengangkat Abbas Buntet menjadi panglima Laskar Sabilillah. Tengku Kori jelas cemburu, iri, dengki, ya kan? Orang sudah mengabdi, sudah menemani Imaduddin berjuang untuk merungkatkan nasab Ba'alawi. Abbas Buntet datang, tiba-tiba langsung dilantik jadi panglima Laskar Sabilillah. Sabilah ya. Laskar Pembela Wali Songo kalau nggak salah ya teman-teman namanya. Ini luar biasa Imaduddin ini. Yang jelas Imaduddin sebentar lagi rungkat ya, jika dia tidak berani datang untuk mempertanggungjawabkan tesis ilmiah yang telah dibuatnya mengenai pembatalan nasab Sadah Ba'alawi, pembatalan nasab seluruh habaib di Indonesia. Habib dari kalangan golongan Ba'alawi ya. Di Indonesia kan sangat banyak sekali Habib Ba'alawi. Yang mana jika dia tidak datang, yang mana jika Kiai Imaduddin tidak datang, maka tesisnya akan rungkat dengan sendirinya. Seperti itu. Ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang ikut-ikutan mendukung Kiai Imaduddin, siap-siap saja kalian ya, siap-siap saja kalian di dunia dan di akhirat akan menyesal semenyesal mungkin. Jadi nggak sembarangan teman-teman ya, nasab orang itu nggak sembarangan bisa dirungkatkan, bisa dibatalkan. Apalagi nasab Sadah Ba'alawi ini sudah masyhur dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya kan. Masa cuman gara-gara Imaduddin ingin merungkatkan nasab Ba'alawi dengan semudah itu rungkat? Nggak bisa teman-teman semua, nggak bakalan bisa. Ingat, Rabitah Alawiyah itu adalah lembaga resmi dari seluruh maktab keturunan keturunan Ba'alawi seperti itu. Bukan keturunan Wali Songo. Namanya Rabitah Alawiyah yang menaungi semua marga para habaib Ba'alawi, baik As-Segaf, Al-Qadri, bin Syahab, Al-Bahar, bin Smith, Al-Attas, Al-Aidrus. Seluruh marga habaib Ba'alawi itu ada di Rabitah Alawiyah. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku menjadi seorang habaib, menjadi seorang sayyid, menjadi seorang syarifah, maka tugas dari Rabitah Alawiyah lah yang mendatangi kemudian bertanya apakah benar dia ini keturunan Ba'alawi, keturunan daripada Sadah Ba'alawi, keturunan Rasulullah, keturunan Nabi Muhammad dari kalangan Sadah Ba'alawi. Tentunya ini tugas dari Rabitah Alawiyah. Sementara Imaduddin ini dulunya ya kan gagal nyalon bupati, kemudian gagal menikahi syarifah, ingin menjadi habaib, gak bisa ya kan, ditolak. Nah itulah yang membuat dia dendam dengan para habaib Sadah Ba'alawi seperti itu. Ini Imaduddin ini ada-ada aja. Jadi rugi kalau kalian mengikuti
Kiai Imaduddin dan juga Bang Haji Rhoma Irama ya. Luar biasa. Jadi ini bukan orang sembarangan Gus Wafi ini teman-teman semua. Waktu di Banten beliau sangat luar biasa debatnya bersama Tengku Qori ya kan. Pengetahuannya luas. Bersama dengan Habib Hanif Al-Attas, pengetahuannya juga sangat luas sekali. Berbeda dengan kelompok Imaduddin yang diutus adalah Tengku Qori. Ya kalian tonton sendirilah videonya di YouTube ya teman-teman seperti apa. Tulis aja, cari aja debat Nasab Ba'alawi Banten. Itu aduh, sayangnya Imaduddin gak datang. Kalau datang seru mungkin. Tapi kalau kita lihat kapasitas bicara si Kiai Imaduddin ini pun nampaknya gak bakalan mampu untuk melawan daripada ahli nasab, yaitu Habib Hanif Al-Attas dan juga Gus Wafi teman-teman ya. Ini mereka bukan nggak sembarangan belajar mereka ini, baik dari Gus Wafi dan juga Habib Hanif Al-Attas dan yang lain-lainnya. Buya Qurtubi kan datang juga kemarin di Banten. Nggak sembarangan teman-teman semua ya. Yang jelas kelompok Abbas Buntet, kelompok Rhoma Irama, satu kelompok baik Imaduddin, Abbas Buntet, Rhoma Irama sebentar lagi akan rungkat. Dan Rhoma Irama nampaknya nanti akan menyesal teman-teman semua atas statementnya. Hakul yakin bahwasannya saya Haji Rhoma Irama membatalkan dengan ini nasab Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini ucapan Rhoma Irama loh, bukan ahli nasab, penyanyi dangdut lagi. Jadi kita jangan ikut-ikutan dengan apa yang dikatakan oleh Rhoma Irama seperti itu. Ya dia penyanyi dangdut teman-teman, bukan ahli nasab seperti itu. Nah di video terbarunya dengan Kiai Imaduddin, kemudian dia berkata bahwasannya saya tidak ikut campur urusan nasab. Hei Bung, apakah Anda sudah fikun atau gimana wahai Rhoma Irama? Anda sendiri yang berbicara bahwasannya nasab para Sadah Ba'alawi itu terputus. Ini Anda sendiri ya yang berbicara dengan sangat-sangat hakul yakinnya bahwasanya nasab Ba'alawi itu terputus, wahai Bang Haji Rhoma Irama. Ini otak Anda kemana? Apakah Anda sudah lupa dengan statement Anda sendiri di channel YouTube Anda sendiri, wahai Rhoma Irama? Ya, teman-teman, heran gua sama Rhoma Irama ini. Ini aduh, luar biasa ya teman-teman semua polemik nasab ini. Yang jelas ya kita lihat mana yang pintar, mana yang bodoh ya teman-teman. Mana yang benar, mana yang salah. Kalau ada orang yang tetap fanatik membela kebodohan, membela yang salah, berarti akalnya nggak berjalan teman-teman semua. Ya mungkin dia orang awam, mungkin dia sangat fanatik sekali dengan Kiai Imaduddin yang sudah jelas sangat salah, membatalkan nasab orang lain seperti itu ya kan. Ya gua heran, aduh masih aja banyak aja yang ikut ya. Ya mungkin saja mereka itu buzzer bayaran, kita juga nggak tahu teman-teman semua. Indonesia ini kan luas ya. Nah lihat banyak sekali yang dukung Kiai Imaduddin. Yang penting saya ora ikut, yang penting saya ikut Imaduddin ya. Hidup Kiai Imad, lanjutkan tes DNA, lanjutkan terus Kiai Imad dan Abbas Buntet. Waduh, Kiai Imaduddin mencerdaskan umat Nusantara. Luar biasa. Jadi memang Imaduddin ini pemula ya kan teman-teman, pemula di dalam membatalkan nasab Ba'alawi, pemula dalam ahli nasab. Sok-sokan bikin tesis ya kan. Ada saja kelompok Imaduddin, Rhoma Irama, Abbas Buntet, Gus Fuad Pleret botak. Aduh teman-teman semua, yang jelas mereka gak bakalan datang lah. Ya mereka itu pengecut. Kelompok Imaduddin, Abbas Buntet, Fuad Pleret, Rhoma Irama itu pengecut, gak bakalan berani datang. Mereka hanya keluar-keluar di media sosial mereka saja, di media sosial para buzzer saja, di YouTube teman-teman seperti itu. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Jangan pernah luntur untuk mencintai Habaib Ba'alawi. Habaib Ba'alawi tidak ada yang menjadi presiden, tidak ada yang menjadi menteri yang merugikan negara tentunya dengan korupsi. Habaib itu hanyalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah di Indonesia seperti itu. Ya kalau mereka punya rumah yang agak besar, mungkin besar mewah, ya janganlah kita iri. Ya mereka bisa berdagang, ya kan, usaha, bisnis. Masa kalian cuman suuzon saja dengan mereka mengatakan ulama amplop? Kan nggak begitu ya. Nggak cukup teman-teman, ulama amplop itu kalau bikin rumah gede sampai miliaran, nggak cukup. Kalau masalah sumbangan, ya itu hak masing-masing ya kan. Hak masing-masing ya, kalau disalahgunakan itu urusan dia sama Allah. Jangan kita ngurusi hal-hal yang seperti itu.
Oke teman-teman, sekian video kali ini. Tetap husnuzon, tetap cinta para Habib Ba'alawi. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum.